Halo Nak, apa kabar dan selamat datang kembali di channel Satria Katana. Nah, oke, kita lagi di dalam mobil. Kalau kalian mungkin bisa menebak ini mobil apa. Ya, kalau kalian udah baca di judul dan di thumbnailnya pasti udah tahu ya. Ini adalah sebuah Serena. Yes, ya. Kunci yang seperti ini pasti Serena ya. Atau Elgrand. Oke, kita mau jalan deh. Sebenarnya ini mau balikin mobil. Jadi, saya dapat pinjaman sebuah Serena C27 yang kalau kalian sudah pernah nonton video reviewnya di Autonet Max, itu unit yang sama dengan mobil ini. Dan kebetulan dipinjamnya ini bulan Oktober ya. Ini syutingnya kan tanggal 26. Yes, 26 Oktober 2020. Dan tepat 1 tahun yang lalu, di bulan Oktober juga kita bikin review di Autonet Max Nissan Serena C27 yang akhirnya tayangnya di bulan Mei kemarin ya, karena satu dan lain hal ada beberapa ya gangguan teknis lah istilahnya. Oke, lalu saya dipinjemin mobil ini tuh dari hari Jumat kemarin. Ini hari Senin ya, jadi udah pakai sekitar 4 hari lah ya, 3 malam lah kalau kasarnya ya. Dan saya udah pakai mobil ini tuh di trip A ini udah saya riset. Dalam 4 hari 3 malam ini saya pakai sejauh 640 mungkin sambil balikin ini nanti ya. Lumayan jauh, mungkin bisa dibilang yang terjauh selama saya bawa mobil tes ya, 600 kilo. Dan ada beberapa hal yang mau saya soroti dari Nissan Serena C27 ini yang tentunya di luar yang pernah saya bahas di review Autonet Max. Jadi kalau yang waktu review Autonet Max itu kita cuma pakainya 2 hari 1 malam, jadi jalannya nggak terlalu jauh ya. Begitu udah jalan yang sejauh ini, kita dapat beberapa detail yang menarik dari mobil ini. Nah, detail yang pertama, ternyata konsumsi BBM-nya itu lumayan di sini, artinya nggak bisa dibilang boros, tapi nggak bisa dibilang irit banget sih, nggak juga. Kebetulan juga di tahun 2017 kemarin saya sudah sempat dapat sekolah eco driving dari Nissan juga, tapi waktu itu Nissan Livina ya, tantangan 7 liter Livina. Diajarin gimana caranya eco driving biar kita bisa memaksimalkan fuel efisiensinya ya, atau konsumsi BBM-nya. Dan saya terapkan di Nissan Serena C27 ini. Hasilnya saya sempat dapat di angka, kalau nggak salah kemarin masih di angka 13-14 km per liter. Sungguhan, seriusan. Tapi emang kebetulan nggak difoto ya kemarin. Dan yang sempat saya foto ini adalah history di pagi hari ini. Jadi waktu syuting itu sudah ada di angka, sekarang ya real time, sekarang ada di angka 12,4 km per liter. Tadi kalau nggak salah di foto 12,5 kalau nggak salah ya. Dan menurut saya ini sebenarnya angka yang cukup bagus sih untuk sebuah mobil yang segede ini ya. Jadi bisa dikatakan mobil ini nggak boros banget lah, karena kita tahu ada juga medium MPV yang angkanya sampai 17, 18 gitu ya. Kalau yang di review Autonet Max kemarin kita dapat di angka 19, sekian ya. Sebenarnya waktu ngambil mobil ini dari dealer itu sebelum di riset semuanya ya, itu angka average-nya ada di angka 9,2 km per liter. Lalu dibawa sekitar let's say setengah jam, 1 jam, 2 jam pakai dengan gaya eco driving, angkanya tuh naik di 9,3 sampai akhirnya di 9,5. Setelah itu saya riset, saya isi bensin dan lain-lain. Kita pakai bensinnya round 92 ya. Dan kebetulan juga bukan dari satu pom bensin doang, maksudnya bukan dari satu brand aja, jadi ada 2 brand. Dan setelah dipakai jauh 650 kilo ya, dipakai dalam 4 hari, overall untuk sebuah mobil keluarga, saya pribadi puas dengan mobil ini. Oke, bahwa ada beberapa catatan, tapi saya akan bahas dulu plusnya dulu ya dengan mobil ini.
Pertama, sebuah boxy MPV, kalau kalian beli sebuah MPV, orientasinya apa sih? Karena MPV itu biasanya buat ngangkut orang ya. Karena kalau mau ngangkut orang, orientasinya adalah kenyamanan. Ini pendapat saya pribadi ya. Kalau kalian beli sebuah MPV yang keras, ya kalian akan mengorbankan kenyamanan buat penumpang gitu. Mungkin dari sisi handling, kalau kalian yang nyetir itu jadi jauh lebih agile dibandingkan dengan MPV yang empuk. Tapi ya ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah ya penumpang nggak akan terlalu nyaman. Mobil ini jujur aja suspensinya tuh empuk banget. Nggak sampai yang banget sih. Tapi kalau kita ngelewatin speed bump, ngelewatin lubang yang nggak dalam sih, lubang yang biasa gitu ya, atau speed trap, itu mobil ini tuh hampir nggak berasa. Nggak berasa tuh kalau ngelewatin jalan-jalan yang bumpy gitu tuh malah enak gitu. Apalagi saya juga sempat bawa ke tol ya, bawa ke Malang juga. Di tol tuh nyaman banget sih mobil ini. Nah, kalau kalian lagi cari sebuah MPV dan kebetulan MPV-nya tuh kelasnya udah medium ya, di atasnya kelas low MPV, kalian tuh ada beberapa pilihan sebenarnya. Yang truly medium MPV seperti katakanlah Wuling Cortez, lalu ada Toyota Innova, Isuzu Panther, ya jangan lupakan Panther ya, karena selama-lamanya tuh Panther. Dan kalau kita ngomong boxy MPV, sekarang ada Nissan Serena dan juga Toyota Foxy. Jujur kalau Foxy saya belum pernah nyoba, jadi belum bisa komentar seperti apa. Tapi Serena 4 hari pakai dan 2 hari yang tahun lalu pakai, feel yang saya dapatkan tuh sebenarnya tetap sama ya. This is the real family car. Jadi kalau kalian sudah duduk di sini nyetir, kalian akan jadi family man. Kenapa? Karena ya ini orientasinya adalah dibawa buat keluarga. Kalau kalian bawa mobil ini sendiri, kayak hari ini waktu syuting saya bawa sendiri, ini ya nggak pada tempatnya sih sebenarnya. Kalau sendiri mah mending beli hatchback atau crossover atau sedan gitu. Tapi begitu kita udah bawa orang banyak, itu baru kerasa banget manfaatnya. Even yang duduk di bangku baris ketiga itu masih bisa nyaman, ruangnya masih bisa lega. Otomatis kita harus toleransi di bangku baris kedua juga ya, jangan di slide paling belakang juga. Dan jujur aja waktu saya bawa mobil ini itu ada cukup banyak yang tanya, ini mobil apa, mau lihat dalamnya dong dan lain-lain. Ya emang sebuah family car seperti ini itu di Indonesia ya, itu masih emang dianggap sebagai mobil yang mewah dalam tanda kutip. Even saya waktu mau cuci mobil ini di satu tempat cuci di dekat rumah, dihitungnya sebagai sebuah mobil yang lebih besar dari Pajero, lebih besar dari Fortuner, dianggap sekelas dengan Alphard. Padahal kita tahu, kalau kalian suka otomotif, kalian pasti tahu bahwa mobil ini masih jauh di bawahnya Alphard, harganya pun separuhnya. Nah, inilah yang ditawarkan. Pertama, comfort ya. Kedua adalah ruangnya tuh lega banget, ruang penyimpanannya tuh banyak banget. Jadi glove box itu di sini gede, atasnya ada laci lagi, di depan atas ini ada laci, di samping pintu juga bisa taruh barang, bisa taruh botol, di tengah sini juga ada cup holder. Jadi ini emang bener-bener buat keluarga. Dan dashboardnya tuh agak turun gitu ke depan ya, jadi kalau kalian lagi bawa dokumen tuh selipin depan juga bisa. Kacanya gede, jadi visibilitasnya tuh bagus banget. Terus ada kamera 360, terus dia juga sensor parkirnya depan dan belakang. Jadi kalau kalian kepikiran, oh mobil ini bakal gede banget nih bawanya, ternyata enggak. Jadi jujur aja, waktu pertama kali bawa mobil ini tahun lalu, itu kepikiran, waduh, ini bakal gede banget nih. Biasanya nyetir MPV itu kelasnya Innova gitu ya, tiba-tiba langsung bawa Serena, itu awalnya takut, wah ini mobil gede banget, mungkin bawanya bakal kayak bis gitu, walaupun belum pernah bawa bis juga gitu. Tapi ternyata pertama setirnya tuh enteng, no feel, emang enteng banget, no feel. Dan kalau ngebut juga nggak makin berat banget, jadi bobotnya juga enteng-enteng aja. Jadi kalau kalian nyetir mobil ini ngebut, hati-hati ya. Walaupun sebenarnya kalau kalian ngebut dengan mobil ini juga kalian pasti tahu, pasti bakal limbung lah. Kalau beloknya kencang juga bakal ada body roll kan. Walaupun dia ada stability control ya di sisi samping sini ada tombolnya. Atau kalau bahasanya Nissan tuh VDC. Nah,
untuk nyetir mobil ini feelingnya ya tadi karena setirnya enteng, jadi nggak berasa terlalu besar effortnya. Dan walaupun kerasanya gede, tapi dia kaca-kacanya tuh gede, jadi visibilitasnya tuh bagus. Jadi berasanya tuh kayak nggak bawa mobil yang gede banget gitu. Padahal kalau dibandingin Innova tuh boxinya tuh jadi kelihatan jauh lebih gede gitu ya. Tapi berasanya tuh nggak bawa mobil yang gede banget. Dan posisi duduknya tuh ini saya udah duduk paling rendah nih, tapi posisinya itu masih tetap tinggi ya. Even di depan nih lagi ada Innova nih, di depan ada Innova itu saya bisa lihat atapnya tuh, jadi bisa lihat garis atapnya. Jadi bisa dikatakan posisinya tuh tinggi, commanding, jadi kayak berasa kayak bawa SUV. Terus dashboardnya dia turun, visibilitasnya bagus banget, walaupun spion ini agak kecil ya, tapi spion samping gede. Jadi berasanya tuh kayak ujung-ujung bodi tuh bisa dilihat gitu. Jadi nggak terasa banyak blind spotnya. Dan ini bagus. Oke, tadi udah comfortnya dapet, terus ruangnya dapet, visibilitasnya bagus. Dan yang terakhir sebenarnya fitur-fitur standar yang dibutuhkan oleh orang di dalam mobil, utamanya keluarga, itu sudah ada semua. Contoh tempat penyimpanan nanti banyak ya. Terus USB juga sampai baris ketiga, kursi captain seat. Terus ada meja juga di belakang sini, di belakangnya kursi penumpang depan dan juga kursi driver. Dan ada meja juga di belakangnya captain seat. Jadi ya bangku paling belakang pun kalau mau makan di mobil bisa, nggak susah. Ya, jadi bagus. Beberapa lagi AC double blower, terus dia AC yang udah digital ya, climate control juga. Terus head unit, ada TV juga yang tersambung ke sini. Walaupun sebenarnya nggak semua orang butuh seperti ini ya. Mungkin lebih bagus kalau ada panoramic sunroof gitu ya, kayak punyanya Foxy. Apalagi ya? Dan nyetir mobil ini tuh kalau kalian buat keluar kota enak ya. Ada cruise control, jadi kalau udah di tol gitu kalian masukin cruise control, set aja kecepatannya berapa, jatuhnya juga bisa lebih irit konsumsi BBM-nya. Yes, jadi mobil ini tuh punya semuanya yang dibutuhkan oleh sebuah family car. Jadi kalau kalian lagi cari family car, kalian bisa pertimbangkan mobil ini. Dan jangan lupa untuk tes ya. Jadi kalau mungkin kalian lagi kepengin beli mobil, terus biasanya pada nanya-nanya nih, mungkin ke teman yang lebih tahu mobil gitu ya, gimana mobil ini, nanti mungkin mereka akan kasih pendapat. Ada beberapa juga teman-teman yang dari Instagram juga pernah DM ke saya, tanya mobil, atau mungkin teman-teman saya, saudara juga ada yang sempet tanya tentang mobil. Saya selalu sarankan tes dulu deh, karena kalau kalian nggak ngetes, kalian tuh nggak akan tahu impresinya seperti apa. Boleh tanya pendapat untuk dari orang yang mungkin lebih tahu, tapi kalian tetap harus tes sendiri, karena gimana pun orang yang kalian tanya itu punya pendapat dan persepsi sendiri ya. Jadi kalian juga harus menyesuaikan dengan persepsi kalian juga. Ada yang bilang mungkin Foxy lebih bagus nih karena gini. Serena lebih bagus nih karena gini. Jangan berpaku pada itu doang. Kalian harus nyoba. Jadi kalau kalian ada pertimbangan 2 mobil atau 3 mobil, coba aja semua. Kalian lebih serak yang mana. Nah, kalau pendapat dari orang yang mungkin lebih tahu itu nanti lebih ke sisi added value-nya gitu ya. Oh, ini seperti ini, mobil ini seperti itu. Nah, atau mungkin kalian bisa tanya ke orang yang sudah punya, itu lebih bagus juga tuh. Karena owning experience itu pasti beda dibandingkan dengan sebuah review. Nah, sudah plus-plusnya semua. Karena ini bukan konten berbayar ya. Saya nggak disponsori apapun dari pihak Nissan, dan nggak ada campur tangan apapun dari pihak Nissan terhadap video ini. Jadi saya akan sampaikan juga minusnya apa. Nah, minusnya pertama, kalau menurut saya mobil ini tuh kurang wow karena nggak ada panoramic sunroof. Dimanapun panoramic sunroof, walaupun biasanya bisa dikatakan sebuah gimmick ya, tapi tetap menyumbang aspek kemewahan. Dan juga kalau menurut saya itu kalau siang dibuka tuh jadi jauh lebih roomy ya mobilnya. Itu pertama. Kedua, coba deh mobil ini punya ambient light di dalam interiornya, pasti jauh lebih bagus. Depannya udah keren, dalamnya juga jauh lebih bagus ya dibandingkan dengan C26. Dan dia juga captain seat juga, tapi kalau tambahin ambient light mungkin jauh lebih bagus lagi.